Baik pemirsa, berikut ini kami akan sampaikan top feeds dari Instagram IDX Channel yang akan kami informasikan. Yang pertama terkait dengan pandemi yang belum usai, di mana pemerintah mengizinkan mal beroperasi mulai 5 Juni 2020. Dan informasi ini di-like lebih dari 4.000 netizen dengan berbagai komentar, diantaranya dari Rowli Sinaga yang menyebutkan meskipun mal ataupun tempat ibadah serta fasilitas publik lainnya sudah buka, kalau kita sayang diri sendiri dan tidak mau sakit, tidak harus datang ke tempat tersebut. Jadi semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Itu dia salah satu komentarnya. Kemudian dari Ragil Rigal memasang emoticon senang yang katanya ini adalah ekspresi ya terkait dengan kepemilikan di LPPF. Wow, ini dia sudah hold di LPPF. Kemudian dari Miss Ru yang menjawab, ras dong katanya. Ya ini dia, jadi saling menjawab dengan sektor-sektor yang sangat diuntungkan dengan adanya kebijakan pelonggaran lockdown ataupun PSBB di tanah air. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Wisnu. Halo. Halo. Ya, terima kasih masih bersama kami nih Pak Wisnu Prambudi. Lanjut lagi kita informasikan menarik tadi. Memang 5 Juni nih rencananya akan dibuka. Tadi sudah disampaikan benar-benar menguntungkan, ada Pewon yang Anda juga katakan begitu. Kemudian ada CTRA juga. Tapi tertunda adalah kita membahas terkait dengan Indofood dan ICBP. ICBP tadi sudah Anda sampaikan ini menjadi peluang untuk entry level, tapi kalau mau nunggu di bawah kita bisa cicil beli lagi, paling tidak sampai menuju level sekitar 8.300 tadi ya kalau tidak salah. Kemudian reboundnya, ini yang ditanyakan, seberapa jauh ini potensial upside, cuan yang bisa didapatkan oleh para investor? Kalau kita bicara ICBP sebenarnya potensinya sebenarnya masih terbuka ya ke level 11 ribuan ya. Tentu cuman kita harus melihat gitu ya seberapa jauh sentimen dari akuisisi ini akan terus mempengaruhi gitu ya. Cuman nanti kalau kembali ke fundamentalnya, saya pikir arah ke level tersebut tidak susah gitu ya untuk ICBP gitu ya. Karena memang secara fundamental bagus. Hanya memang saat ini proses akuisisi tadi dilihat sebagai ada yang positif, ada yang negatif. Jadi ada dua sisi gitu ya. Tinggal nanti kalau berpikir jangka panjang, menurut saya dari sisi prospek bisnisnya kan masih akan bagus gitu ya. Pendapatan juga akan cenderung meningkat. Tinggal betul. Apalagi pemasarannya nanti sudah secara global lah menguasai pangsa pasar yang lebih luas lagi begitu ya. Iya, benar. Oke, itu dia untuk ICBP. Bagaimana dengan Indofood-nya? IND5 hari ini juga turun di atas 6%. Iya, memang Indofood ini kan karena dia induk usahanya ya, banyak sektor gitu ya. Tentu kalau kita bicara menarik mana sama ICBP tentu lebih pilih ICBP gitu ya. Cuman kalau kita mau membahas Indofood-nya itu sendiri, memang kita tadi udah singgung bahwa level-level di 5.000 sampai 5.500 kalau kita ingin nambah posisi itu merupakan level yang baik untuk kita mengambil peluang ketika terjadi penurunan Indofood itu tadi. Buy on weakness ya, ICBP dan juga Indofood-nya sendiri. Peluang upside sejauh mana dia bisa melangkah? Ini kalau kita bicara potensi ya ketika terjadi rebound gitu ya, sebenarnya ada level di 7.200 yang mana itu resisten yang cukup kuat gitu ya selama 2020 ini, yang mana belum sempat tembus ya. Jadi level-level itu masih menjadi level krusialnya untuk Indofood itu tadi. Baik, berarti memang kalau dari sisi skala prioritas ICBP pertama, kemudian INDF yang kedua ya? Iya, benar. Baik, Anda menyebutkan Pewon. Ini juga recurring income-nya yang bisa menjadi gula-gula ataupun pemanis bagi para investor dengan kondisi fundamental dari Pewon sendiri. Iya. Emang Pewon ini menarik gitu ya kalau kita bicara emiten properti, yang mana Pewon ini memiliki banyak mall gitu ya, dari recurring income-nya di situ gitu ya. Dengan mulai dibukanya beberapa mall itu kan menjadi stimulus untuk Pewon, paling tidak untuk jangka pendek gitu ya. Betul. Di jangka pendek itu ada peluang untuk technical rebound gitu ya, yang mana hari ini itu sudah tercermin gitu ya, sudah dikonfirm dengan kenaikan volume juga. Jadi harga naik kemudian diiringi dengan kenaikan volume. Jadi kalau kita melihat ini ada target jangka pendeknya di 450 ya untuk Pewon ini.
Namun kita harus tetap disiplin gitu ya, kita tetap harus batasin stop loss kita. Itu kalau turun di bawah 340 berarti kita harus stop loss gitu ya untuk P1 ini. Oke, berarti range-nya 340 sampai dengan 450 untuk pergerakan dari Pakuan Jati sendiri ya? Iya, benar. Baik, meskipun kondisinya akan diuntungkan dengan adanya pelonggaran begitu dengan bisa dibukanya kembali lagi pusat-pusat belanja di Indonesia. Baik, selain itu ada CTRA juga terakhir yang bisa Anda berikan kepada para investor, ini seberapa menarik? Iya, CTRA juga ini salah satu emiten yang menarik gitu ya, dengan konsolidasi bisnisnya yang kuat gitu ya di properti dan dia memiliki mall juga gitu. CTRA ini kalau kita lihat juga hari ini ada price up dan volume up. Nah, itu kan udah confirm gitu ya untuk jangka pendeknya. Kita lihat CTRA ini target terdekatnya memang di 750-an gitu ya. Terus tetap kita harus batasin stop loss-nya gitu risikonya ya. Karena memang market kan volatil gitu ya. Kita batasin stop loss-nya di 480 gitu ya. Baik. Untuk CTRA. Gitu. Itu dia, meskipun sudah kencang naiknya P1 dan juga CTRA bahkan di atas 7%, tetap masih ada potensial upside yang menarik bagi para investor begitu ya? Iya. Anda melihat jangka pendek, jangka panjang untuk kedua tadi? Kita lebih fokus jangka pendek karena ada sentimen tadi ya. Baik. Short term saja untuk P1 dan CTRA, sementara untuk long termnya masih ada ICBP dan Indofood ini yang bisa dipilih-pilih begitu ya Pak Wisnu? Iya. Baik, dengan kondisi seperti ini bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan untuk esok hari? Apakah masih akan terus menguat atau masih dalam kondisi sideways? Kalau kita melihat untuk esok hari akan cenderung menguat tapi terbatas ya. Kalau kita melihat hari ini memang sentimennya kan regional dan domestik ya cukup bagus lah. Memang di akhir bulan ini tidak terlalu banyak ya data-data dari internal yang berpotensi untuk mendorong gitu ya. Jadi lebih cenderung sentimen dari pemerintah ini. Berarti internal ya. Pelonggaran ya. Baik. Pak Wisnu, saya sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas waktu dan juga analisisnya. Sukses untuk Anda dan stay healthy, Pak. Ya, pemirsa, demikian IDX Second Session Closing untuk edisi hari ini. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi untuk portofolio Anda. Kita akan berjumpa kembali esok hari pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Second Session Closing. Saya Prasetyo Wibowo. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. See you and raise your expectation.